Halo guys, selamat datang di episode 3 BR Zico. Dan 1 bulan yang lalu mobil ini baru aja kita ambil di dealer Subaru. Sekarang kondisinya udah seperti ini. Kita udah pasang roll bar, udah di reinforce juga sasisnya. Dan gak cuma itu aja, di video kali ini kita juga bakal modifikasi bagian interior. Dan kita akan coba fitting pakai body kit Pandem. Oke, mobil baru aja kita kirim ke bengkel roll bar. Kita nggak ngerjain sendiri, kita percayain vendor. Karena kalau bikin roll bar tuh kan harus memenuhi regulasi. So, kita percayain vendor. Nah, tapi desain gue sendiri. Yang kita ambil referensinya dari beberapa mobil di Amerika dan di Jepang untuk event Formula Drift ataupun event di 1GP. Salah satu referensinya nih gue ngambil dari Daigo Saito. Dia bikin roll barnya tuh simple, minimalis. Ini yang warna oranye ini mobilnya Daigo Saito. Jadi si roll barnya itu dia masuk ke dalam dashboard. Nah ini kita mau tiru. Terus bagian belakangnya simple, dia cuma ada X gini doang. Yang ini emang wajib, yang ini buat dudukan si harness. Nah ini kalau dari samping kurang lebih jadinya kayak gini nih. Simple, dia masuk ke sini, enak banget dilihatnya. Dashboardnya nggak ada yang dipotong. Dan nggak cuma roll bar doang, ntar di bengkel roll bar pun kita juga akan motong bagian belakang nih kayak gini. Jadi kita sisain sasis bagian sini dan sisanya udah kepotong, habis itu ntar tinggal kita bikin dudukan buat entah itu radiator atau tangki bensin. Nah, kita juga ngambil referensi dari mobilnya Dipo, karena BRZ sama 86 tuh kurang lebih sama, jadi kita mau bikin belakangnya ya simple kayak gini juga, kayak mobil Daigo Saito. Dan ada yang gue pengen tiru dari mobil Daigo Saito, yaitu bagian sampingnya ini. Biasanya kan roll bar tuh X, nah ini kita mau bikin minimalis kayak gini, dan hasil renderannya kurang lebih ntar jadinya kayak gini guys. Gue mau bikin kayak Daigo Saito tapi kita bikin miring biar ntar kalau masuk itu kan kaki bagian sini biar masuknya enak. Jadi kurang lebih kayak gitu desainnya. So ini udah kita forward ke bengkel roll bar, tinggal dieksekusi aja. Semoga jadinya sesuai sama harapan gue. Gue percaya sama dia karena dia udah sering bangun mobil untuk rally, untuk drifting. Jadi pastinya bikin roll bar kayak gini ya bisa sesuai ekspektasi gue. Dan nanti untuk roll barnya kita bakal pakai bahan chromoly, bahan yang enteng dan yang lolos sama regulasi di Indonesia. So kita tunggu aja hasilnya kayak gimana. Ntar kalau udah jadi mobilnya langsung kita bawa pulang. Oke, mobil baru aja balik dari bengkel roll bar dan semua pengerjaannya udah selesai, mulai dari pemasangan roll bar, reinforcement, dan motong sasis bagian belakang. Kita lihat satu persatu aja yuk. Intinya gue sangat puas sama hasilnya, sesuai banget sama ekspektasi gue. Mulai dari reinforcement yang detail dan rapi, jadi setiap pertemuan sasis tuh dilas lagi, atau kita sebutnya di reinforcement, biar lebih kuat lagi, biar lebih rigid lagi sasisnya, di bagian depan, di bagian dalam, di bagian belakang, bahkan di bagian kolong itu udah di reinforcement, jadi makin rigid pastinya. Dan untuk di bagian depan ada menarik nih, jadi roll barnya itu kita nyambungin ke shock tower. Kalau di Formula Drift sih aturannya nggak boleh kayak gini, tapi karena kita di 1GP jadi harusnya boleh. Ya emang boleh kayak gini. Ini lebih kuat, jadi ada dudukan lagi di tower shock. Dan sekarang langsung aja kita lanjut bahas bagian interior, bagian yang menurut gue paling sesuai ekspektasi gue. Rapi banget pemasangan roll barnya sesuai sama desain gue di awal video. Nah di awal video kan gue bilang kita desain kayak gini biar pas masuk tuh kaki enak. Dan ternyata enak. Desainnya modern, nggak ada X-nya, sesuai sama desain gue. Dan nggak cuma ini aja. Jadi kemarin gue sempat bilang juga ke pihak roll barnya. Jadi gue pengen beberapa titik roll bar yang bisa ngumpet, sebisa mungkin dibikin ngumpet. Nah salah satunya ini. Ini kalau dari kamera kan nggak kelihatan. Sebenarnya di atas itu ada roll bar nih. Ini dibikin ngumpet, bagian belakang pun juga bikin ngumpet. Jadi kalau dari luar yang ke expose cuman bagian ini aja. Nah, bagian roll bar yang ketemu sama dashboardnya ini juga sesuai request gue, dibikin rapi gitu ya. Jadi bagian dashboard sini nggak ada yang kepotong, dashboardnya masih utuh. Dan kerennya dashboard BRZ tuh ya. Jadi bagian atasnya ini emang kayak udah didesain untuk pemasangan roll bar. Tadinya kan sebelah speakernya ada pilar A, cover plastik pilar A, itu kalau kita dicopot langsung ada slot buat si roll bar. Jadi roll barnya bisa rapi, dashboardnya pun juga ikutan rapi. So modifikasi roll bar di mobil ini perfect banget, jauh sama mobil balap kita lainnya. Kali ini udah lebih improve dan hasilnya juga bikin
harusnya bikin gue jadi semangat lagi ngedriftnya. Karena ngedrift itu paling pengaruh dari interior menurut gue. Kalau interiornya rapi, kita pun ngedriftnya juga pasti jadinya rapi. Oke, sekarang lanjut aja kita bahas roll bar bagian belakang. Ini sesuai sama konsep gue juga. Ada roll bar yang menyilang gini, sama ada roll bar ini buat dudukan harness atau seat belt. Ini kita ngambil inspirasinya dari mobilnya Dipo. Tapi bedanya, mobil gue ini roll bar bagian yang ke belakangnya nih, yang ini, langsung ke tower shock belakang. Jadi semua tower shock di mobil ini udah ada support dari roll barnya. Udah jadi kayak ada strut tower gitu deh. Pokoknya jadi kuat si dudukan shocknya. Kurang lebih gitu untuk roll bar. Dan bagian interior pun juga udah di reinforce semua di semua titik. Mantep banget. Pasti lebih rigid lagi. Dan sekarang langsung aja kita bahas bagian bagasi nih. So, bagian bagasi udah 90% dipotong semua, sisa dudukan buat lampu aja sama dudukan-dudukan buat kaki-kaki. Dan bagian yang sini nih udah dipotong. Ini tadi ada besi gitu ya di sini. Kita potong karena bagian sini ntar bakal jadi buat radiator. So, nanti kacanya cuma setengah. Sisanya bolong, di sini ada radiator. Di sini ada radiator. Jadi radiatornya dua gitu. Dan untuk fabrikasi nanti kita detailnya ngomong sama Dipo aja. Yang jelas untuk sekarang bagian sasis bawah udah kepotong, sisa bagian atas aja buat dudukan bumper sama buat dudukan lampu. Nah, kita bikin konsep kayak gini karena biar kalau nabrak nih, bagian belakang kan kemungkinan besar nabrak tembok gitu ya, karena ini kan mobil drift. Jadi impact-nya nggak parah-parah banget ke sasis utamanya. Yang kena tuh cuman bagian sasis atasnya aja. Gampang pasti benerinnya. Dan mobilnya pun juga pasti jadi lebih enteng dengan kita motong beberapa parts di bagian sini. Sumpah ini motongnya banyak banget guys. Kalau kalian ngolong nih tempat gue diri, ini tuh udah kayak expose nih bagian subframe. Jadi sebagian besar emang udah kepotong. Mantep deh pokoknya progresnya. Dan sekarang karena udah enak nih untuk modifikasi selanjutnya, kita langsung lanjut aja modif bagian interior. Nah ini dia parts yang mau kita modifikasi udah lengkap semua di sini. Dan pertama kita akan pasang jok. Ini jok yang ada di mobil balap gue, yang menemani gue setiap saat gue balapan. Jok yang ini kalau nggak salah Sparco. Yang ini yang gue pakai ini Bright. Udah kita retrim juga warna biru dengan sponsor Universitas Bina Sarana Informatika. Cocok banget pastinya karena nanti mobilnya kan biru, joknya biru. Habis itu kita juga akan pasang harness warna biru dari merek Sabelt yang di episode sebelumnya udah kita unboxing. Dan selain itu kita juga akan pasang setir yang menemani gue selama gue menjadi champion juga, yaitu setir Sparco yang ada tulisan Good Luck Zico-nya ini. Udah sama quick release-nya juga. Sebenarnya kita punya quick release warna biru, tapi biar kontras kita pakai warna merah aja. Habis itu kita pasang juga nih Haltech IC7 buat ngelihat indikator-indikator. Nanti kita masangnya di belakang setir. Kurang lebih kayak gini ntar jadinya. Dan biar masang setirnya nggak perlu custom-custom lagi, kita langsung aja pakein ini namanya Boss Kit atau adaptor yang wajib banget kita pasang. Untuk kayak gini, ntar tinggal kita colok, kita pasang setir, jadi. Dan selain itu kita juga mau pasang safety, yaitu APAR, terus juga apa lagi? Pokoknya hal-hal yang di interior kita pasang dulu semua, karena kalau kita modif yang lain-lain kita harus tahu dulu interior posisinya mau kayak gimana, baru kita bisa modifikasi yang lain. Nah, kita langsung aja pasang si jok dulu yang pertama dengan dudukan merek Bright ini. Ini baru aja kita beli buat di BRZ. Ada 4 dudukannya buat kanan kiri. Tapi sebelum kita pasang ini, kita harus ngukur dulu besi adaptor yang buat nyambungin antara sasis mobil dan si dudukan joknya ini. So, let's go, langsung aja kita ukur-ukur. Habis itu kita potong, habis itu kita pasang. Oke, setir dan boss kit udah kepasang, udah enak. Nah, ini joknya baru ditaruh doang. Bilal masih bikin dudukannya. Kurang lebih ntar jadi seperti ini. Ada Haltech IC7 di depan. Terus ntar ada rem tangan di sini, ada shifter. Ya udah kebayang sih mobilnya bakal bentuknya kayak gimana. Tapi karena sekarang gua ada jadwal untuk press con bareng sama Subaru Indonesia, so kita tinggalin dulu aja kerjaannya biar Bilal yang lanjutin. Kita mau ngebahas BR Zico di IDS dan juga bakal ngebahas WDC. Seru banget, so langsung aja kita ke press con-nya Subaru di Alam Sutra. Let's go.
Oke, kita udah sampai Alam Sutra dan di sini langsung disambut dengan Subaru BRZ yang akan dipakai di WDC atau Women Drift Challenge. Jadi Subaru Indonesia masuk ke IDS tuh nggak cuma melalui tim Megarasi Drift aja, tapi Subaru juga masuk di WDC dan juga nanti salah satu mobil dari Subaru akan dipakai sebagai safety car. Nah, itu akan kita bahas semua di presscon dan gue akan jadi pembicara juga. So, langsung aja kita langsung ke tempat presscon ya. Oke, kita udah selesai presscon dan udah sampai garasi lagi. Thank you so much Subaru Indonesia udah mau mensupport industri drifting melalui IDS, WDC, dan pasti BRZiko. Nah, kita balik-balik. Si Bilal udah selesai ngerjain bagian jok serta harnessnya. Udah bisa kita coba. Harusnya posisi duduknya udah pas karena kemarin yang fitting gua. Langsung aja kita coba. Dan by the way, kalau kalian perhatiin, rambut gua baru. Karena kemarin udah ngaco warnanya, sekarang kita ganti. Kita cobain aja duduk. Oke, untung udah quick release, bisa langsung copot pasang. Dan posisi duduknya, wah ini pas banget. Ini tangan gue bisa gini, rem tangan di sini, ntar pedal pas, dan kita sekarang coba ya harnessnya. Harusnya udah pas juga. Ini harness yang kemarin baru kita unboxing di video episode 2. Harusnya enak nih harnessnya karena dia bahannya tipis. Oke, ini interior udah perfect banget menurut gua. Posisi duduknya pas, harnessnya enak, posisi kesetir enak, sisa rem tangan sama persneling aja belum ada. Tapi itu ntaran kita pasangnya karena belum ada si barangnya. Dan by the way, bagian jok sebelah kiri juga udah kepasang. Ini jok yang ada di S14 gua juga, serta harnessnya juga udah ada. Tapi yang ini 4 titik, nggak 6 titik. Kalau yang gue pakai ini 6 titik. Dan karena interior yang udah bisa kita kerjain, udah kita kerjain semua, langsung aja kita lanjut ke eksterior. Kita pasang body kit Pandem. Oke, ini dia body kitnya. Jadi nanti gue bakal bagi tugas sama Bilal karena body kit depannya harus dirakit dulu. Ini sebenarnya two piece loh. Ini harus dibaut. Habis itu ini juga harus dibaut. Si splitter juga harus dibaut dulu ke bumper. Banyak yang dikerjain, jadi Bilal aja yang ngerjain. Kita kerjain yang gampang aja, yaitu pasang fender sama side skirt. Abis ini baru kita bisa pasang bumper dan bisa pasang fender belakang. Let's go. Oke, fender udah kepasang bagian sebelah kanan dan perfect banget. Ini sesuai sama lubang-lubang yang udah sediain. Tapi rada meleot dikit aja, mungkin karena emang bumper belum kepasang. Ntar dia bakal perfect kalau bumpernya udah kepasang. Dan untuk belakang, ini fitmentnya juga pas, langsung nyambung ke side skirt. Side skirtnya ini ada dudukan di fender, jadi dia nyambung gitu. Dan baut ini ntar bakal ketutupan sama si sayap-sayapnya itu. Nah, yang PR tadi tuh pas masang, karena kita pintunya masih dicetak di Karyatama, dicetak jadi karbon. So kita nggak ada patokan buat si nutnya ini bakal nempel kemana. Kita cuman kira-kira aja. Harusnya ini udah pas nih kalau pintu kepasang. Pintu tuh ntar bakal ada di sini. Harusnya. Nah, sekarang kita langsung aja pasang fender bagian belakang. Tinggal baut-baut. Habis itu selesai. Oke, fender belakang udah kepasang. Ini udah kuat juga. Dan ternyata lebarnya namanya nggak banyak-banyak banget. Cuman paling 8 cm. Tapi yang jelas dengan ada overbody ini, bodinya tuh jadi kayak orang kurus abis nge-gym gitu. Bentuk bodinya tuh udah kelihatan. Kalau ini BRZ tadinya kan nggak ada bentuknya. Sekarang udah lebih jelas lagi. Sekarang langsung aja kita kerjain sebelah kiri dan pasang bumper depan. Tapi karena udah lumayan gelap, kita lanjutnya besok aja. Hari selanjutnya, saatnya kita melanjutkan pasang body kit Pandem di bagian sebelah kiri. Dan kemarin Bilal nggak cuma ngerjain bumper depan aja, dia udah bolong-bolongin ini juga, jadi pastinya gampang nanti pemasangannya. Dan kita lihat dulu aja sekarang bumpernya. Bumpernya ini udah jadi kayak pesawat kalau gue bilang. Kemarin kan belum berbentuk ya karena parts-partsnya masih kepisah, sekarang udah nyatu semua.
Dan bagian diffusernya ini udah kayak pesawat, ada wingletnya gitu. Dan ini perfect banget fitmentnya, harusnya langsung bisa kita pasangin di mobil. Nah tapi sebelum kita pasang bumper depan ini, kita harus pasang dulu si fender depan. Jadi stepnya tuh emang fender depan harus dipasang pertama. So langsung ya kita pasang. Oke, bodi sisi kiri udah kepasang semua dari fender, side skirt, sisa bagian sayapnya aja nih atau diffuser di sini. And then untuk fender belakang juga udah kepasang, tapi yang belakang ini dia ngegantung karena ini dudukannya ke bumper. Bumper yang akan kita pasang, bumpernya masih bumper standar. Bentar ya. Jadi emang Rocket Bunny itu bumpernya masih standar. Sama, gue juga baru inget nih, ini mobil ternyata masih ada plat nomornya dan masih berlaku, jadi masih bisa dibawa jalan. Tapi mesinnya nggak ada. Nah belakang tuh kita juga pakai diffuser, ntar nyambung gini, ya ginilah kurang lebih. Nah bumper belakang ini dudukannya kita masih pakai yang standar, yang plastik-plastik ini kita pakai lagi, gampang tinggal colok, biar fitmentnya mantep. Jadi kita pakai aja. Abis ini kita pasangin lampu juga, biar kelihatan dari belakang sekeren apa. Bumper belakang udah kepasang, begitu juga dengan diffusernya, tapi masih belum kelihatan keren karena belum dipasangin lampu. So, langsung aja nih kita colok lampunya. Dia rada aneh sih, kabelnya tuh lewat bawah bumper gitu. Habis itu, kalau udah masuk kabelnya, tinggal colok. Alright. Tada! Jadi ya. Nah sekarang kiri kanan udah kepasang nih lampunya, tapi kita masih belum bisa lihat bentuk keseluruhan karena bagasinya belum ada. Bagasinya masih di Karyatama untuk dicetak jadi karbon, tapi nggak apa-apa. Sekarang the moment of truth, kita langsung aja pasang bumper depan. Let's go. Akhirnya udah kepasang semua guys, semua part pandem yang ada di Subaru BRZ ini, dan hasilnya bener-bener top. Tinggal adjustment dikit aja, kayak nut-nutnya ada beberapa yang nggak ketemu, tapi nanti kita adjust di bengkel cat karena mereka pasti lebih kompeten daripada gue sendiri yang ngerjain. Nanti di bengkel cat pun kita juga akan tutup lubang ini. Lubang ini sebenarnya fungsinya buat dinginin oil cooler atau apapun itu di belakangnya. Kita mau ratain, nanti pasang logo Subaru di sini. Dan nanti juga ada adjustment dikit di dudukannya. Dudukannya mau kita tambahin, ini masih goyang-goyang, belum kuat karena nggak ada pegangan dari bawah. And then bagian belakang pun tangki bensin juga akan kita tutup karena kita nggak pakai tangki bensin lagi di situ. Nanti mungkin tangki bensin kayak mobil Dipo muncul dari sini atau dari sini. Dan ya so far kurang lebih adjustmentnya itu aja di bengkel cat. Jadi nanti bakal didempul-dempul, dibenerin fitmentnya, sama tutup beberapa lubang. Setelah itu baru kita bakal melakukan hal yang lumayan mengerikan, yaitu potong bagian fender dalamnya. Fender dalamnya ini so far belum kita potong. Yang penting kita udah nemuin dulu titik-titik bautnya, udah jelas kelihatan, baru kita bisa langsung potong. Tapi itu next episode, karena sekarang mobilnya mau langsung kita kirim ke bengkel cat. Lumayan hektik juga timeline kita, karena guanya sendiri juga lumayan sibuk. Besok tuh gue berangkat ke D1GP Thailand untuk balapan di sana, D1GP Southeast Asia Round 3 dan Round 4. So, mobilnya kita kirim dulu ke bengkel cat selagi gue balapan, biar optimal. Nah, mungkin gitu aja untuk episode kali ini. Kali ini mobilnya benar-benar udah kelihatan bentuknya, walaupun ada beberapa parts yang belum ada nih, kayak pintu, bagasi, kap mesin, dan segalanya masih beberapa yang bolong. So, kalian stay tune aja, episode selanjutnya kita bakal pasang body-body yang belum kepasang, dan kita juga akan melanjutin semua pengerjaan di bagian interior. Gitu aja untuk video kali ini. Thank you for watching, keep driving safe, and goodbye.